Assalamualaikum, halo hai teman perjalanan semua. Kembali lagi sama aku di channel Business. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, hari ini aku lagi berada di Karanganyar, di garasinya GWI Trans. Hari ini kita bakal mengabadikan momen yang super langka karena di sini ada unit langka juga yang lagi dipotong. Nah, di sana ada unit bodinya itu Irizar, Scania Irizar yang dibuild dari karoseri Adiputro. Seperti apa videonya? Ikuti terus videoku kali ini. Renovasi pantai. Yuk, panas saya cak. Yo, udah pakai jaket. Kopi tak taruh sini dulu. Nah, jadi teman-teman, ini dia unitnya yang lagi dilakukan proses pelepasan bodi atau biasa kita sebut dirujat atau dicopotin lah bodinya. Dan nanti unit ini kabarnya akan peremajaan bodi, entah nanti jadi bodi apa, aku kurang paham. Dan sedikit cerita, jadi bodi Irizar seperti ini dulu itu di build dua karoseri besar di Indonesia ya teman-teman. Jadi ada dua karoseri yang membuat bodi serupa, yaitu karoseri Adiputro dan karoseri New Armada. Dan unit yang ada di depan kita saat ini adalah garapan dari karoseri Adiputro. Nah, perbedaannya terdapat di sini nih teman-teman. Di garis bodi ini bentuknya seperti ini, itu menandakan dia garapan dari karoseri Adiputro. Sedangkan kalau New Armada itu seperti ini teman-teman. Nah, soalnya waktu itu aku sempat main juga ke garasi dari PO Nusa Indah, pemilik bis ini sebelumnya, dan di sana terdapat beberapa bodi serupa namun yang dibuat oleh karoseri New Armada. Nah, kabarnya untuk unit ini dibekali oleh mesin Scania K124. Nah, ini untuk bagian cowl belakangnya memang sudah ada penyegaran teman-teman. Jadi kalau dari karoseri Adiputro kalau nggak salah itu pakai lampu dari New Marco Polo di saat itu teman-teman. Nah, kalau yang unit ini itu udah dilakukan penyegaran di bagian belakang oleh karoseri New Armada. Kabarnya sih seperti itu. Nah, nanti kita sambil ngobrolin juga tentang Scania zaman dulu. Kok sekarang perkembangannya sangat pesat. Nih sambil kita lihat di bagian dalam nanti. Oke teman-teman, jadi dahulu kala di tahun 2003 itu di zamannya Hino saat itu masih bermain di horsepower yang sekitaran 200 horsepower, dan di saat itu lewat Astra itu Scania masuk. Jadi di tahun 2003 masuk pertama sasis Scania itu ada di seri Scania K114IB dan seri Scania K124IB. Jadi teman-teman, dulu itu Scania nggak pakai kode horsepower di serinya. Kalau yang sekarang kan di Scania K360 itu kan dia 360-nya itu horsepowernya. Tapi di zaman itu Scania tidak seperti itu teman-teman.
Jadi untuk seri Scania K114 itu dibekali dengan horsepower 340 dan Scania K124 lebih gede lagi di 360 horsepower teman-teman. Nah bedanya teman-teman ada di bagian sini, di tuas persnelengnya. Nah kalau Scania K114 itu dia pakai tuas persneleng yang cukup panjang teman-teman. Tapi kalau Scania K124 dia pakai comfort seat seperti ini teman-teman. Jadi dia tuasnya pendek gitu teman-teman. Oke. Nah ini Scania K124IB teman-teman. Nah unit ini tadinya itu miliknya Nusa Indah teman-teman. Dan sekarang kabarnya Nusa Indah sudah off dari tahun 2000 berapa ya? Aku agak lupa deh. Pokoknya untuk yang akap di Pulau Sumatera pun sudah off duluan ketimbang yang wisatanya. Wah sayang banget ya. Padahal Nusa Indah salah satu PO dengan body-body yang unik banget. Bahkan ada satu body itu Scania Irizar juga, tapi produk dari Malaysia teman-teman. Itu Scania K94. Aku waktu itu pernah ke sana dan kalian bisa lihat di videoku yang ini. Dan kita lihat ini dashboardnya, ini udah kelepas di bagian depan sini. Ini dashboardnya mirip banget sama dashboard Adiputro di seri-seri Traveco. Waduh, jatuh kena angin teman-teman. Benerin dulu. Oke. Ini dashboardnya dia sama kayak generasi-generasi dashboard Traveco ya teman-teman. Ini aku dulu tuh seneng banget sama model seperti ini nih. Ini model tirai kalau aku ngomongnya. Ini tadinya dashboard ini kepasang di bis yang satu ini. Dan kalau body Irizar itu yang paling nyiri adalah di bagian jambul sininya nih teman-teman. Nah itu dia yang paling nyiri di bagian di body Irizar. Dan jambulnya itu udah terlepas di bagian sana teman-teman. Dan unitnya ini lagi proses dirucat atau dilepasin semua bodinya, yang nanti akan ditinggalkan adalah sasisnya saja. Oke teman-teman, seperti biasa untuk proses pencopotan bodi itu biasanya dia diawali dengan pelepasan di bagian interior semuanya dulu, termasuk kacanya ya teman-teman. Jadi bagian-bagian yang kiranya tidak bisa dipotong pakai alat las, dia dipotongin dulu atau dilepasin dulu. Termasuk aksesoris-aksesoris yang tertempel seperti jambul yang ada di atas ini juga sudah dilepas. Nah setelah sudah kosong semua, kemudian nanti langsung dilanjut untuk proses pelepasan di rangka atasnya sini nih teman-teman. Nah jadi untuk Scania K124 itu memang sudah space frame ya teman-teman. Jadi Scania hadir dari dulu memang sudah space frame seperti ini. Nah ini lagi proses pelepasan di bagian kap bagasi ini teman-teman. Nah ini satu udah kelepas. Dan ini bapaknya masih pegang alat potong nih. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang kekecoh. Wow, plat atas baru diturunin. Sebenarnya teman-teman juga banyak yang terkecoh oleh bodi ini, karena memang saat itu New Armada sama Adiputro juga ngeluarin bodi yang sama, cuman ada beberapa bagian yang berbeda di saat itu. Itu kalau memang teman-teman juga nggak teliti, di bagian nut sini itu memang beda. Kalau dari New Armada dan karoseri Adiputro itu berbeda. Tapi yang bikin terkecoh di sini juga ada tambahan di bagian belakang sini teman-teman.
Ini kalau Adi Putro pakai lampu Marco Polo yang bentuknya V, yang kayak di sana itu. Nah, kalau yang di New Armada itu pakainya seperti ini teman-teman. Setauku seperti itu. Waduh. Dan infonya ini adalah body eraser satu-satunya milik Nusa Indah di saat itu yang digarap di karoseri Adi Putro. Sisanya itu dari karoseri New Armada, dan ini dia satu-satunya yang dari karoseri Adi Putro. Dan saat ini kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Gimana pendapat kalian mengenai body si Jambul yang kece pada zamannya? Dan menurutku sebenarnya harusnya masih kece kalau memang ada yang bisa merawat body ini sampai saat ini teman-teman, karena memang jambulnya itu cukup besar dan kalian bisa lihat dia dibangun di atas sasis Scania dengan ciri khas overhang yang sangat-sangat panjang. Ini aslinya cakep banget teman-teman. Waduh, sebenarnya ngelihat kayak gini sayang-sayang banget ya teman-teman. Nih partisi dari Adi Putro yang lain selain dashboard seperti ini yang mengidentifikasi dari karoserinya, aku juga belum lihat yang dari karoseri New Armada seperti apa. Dan mana tadi ya, kita mau lihat di bagian lover AC-nya. Mana ya? Han, taruh mana Han tadi lover AC? Lover AC itu. Nah itu tuh. Mana? Tuh, lover AC semuanya tuh. Oh iya. Ya, Ini dia teman-teman lover AC-nya yang bisa dilihat di sini. Ini model dari karoseri Adi Putro ya teman-teman. Entah kalau dari New Armada seperti apa, yang jelas yang aku bisa lihat di sini adalah ini lover AC ciri khas dari Adi Putro. Dan ini partisi-partisi yang ada di dalam bis saat itu masih tertempel di dalam bis yang ini. Termasuk kacanya juga masih ada di belakang. apa? Ya, YouTube. Oke teman-teman, dan ini udah jam 3 sore dan saat ini unitnya sudah seperti ini ya teman-teman. Di bagian kanan dan kiri sudah tidak terlihat bagasi yang masih terpasang, dan sekarang sudah terlihatlah bagian dari bagasi yang space frame. Dan untuk bagian dalamnya itu lagi dibongkar di bagian alasnya teman-teman. Wah, seperti ini dia hasilnya. Dan gimana nih teman-teman, pendapat teman-teman mengenai unit langka yang dimiliki oleh Nusa Indah di saat itu, yang sekarang keadaannya sudah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah unit langka dibalut body eraser garapan karoseri Adi Putro Malang teman-teman. Keadaannya udah, aduh, nggak bisa berkata-kata ya. Oke, baiklah teman-teman, segitu dulu videoku hari ini. Dan habis ini juga aku mau ke tempat lain yang ada di daerah Karanganyar. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.